Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali pada kesempatan malam hari ini. Jadi rekaman ini teman-teman dibuat pada malam hari sekitar jam 9 malam. Jangan lupa untuk di subscribe teman-teman channel Pristian Surono Putro ini agar bisa lebih berkembang dan kebermanfaatannya bisa semakin banyak dinikmati oleh banyak orang ya. Malam hari ini saya mau ngobrol-ngobrol dengan teman-teman sekalian tentang dana pensiun. Tapi bukan dana pensiun yang seperti teman-teman bayangkan, misalnya ketika jadi PNS itu bukan. Tetapi dana pensiun untuk orang tua kita. Mungkin kalau teman-teman yang punya orang tua seorang PNS tidak berpikir lagi ya soal dana pensiun ini. Tetapi bagi teman-teman yang sama seperti saya yang orang tuanya adalah TANI ya, petani ya, atau bukan PNS, itu teman-teman bisa sebagai salah satu bagian dari berbakti kepada kedua orang tua adalah dengan menyiapkan dana pensiun. Nah, saya terinspirasi mengapa kemudian mencoba untuk menyiapkan dana pensiun untuk bapak ibu saya adalah karena memang uh, usianya semakin bertambah, kekuatan fisiknya mulai melemah, berkurang, ya. Maka dalam hal make money, meng-create sebuah income tentu akan semakin lemah ya, semakin berkurang. Tetapi ternyata pada faktanya saya jumpai banyak data bahwa orang tua yang ada di sekitar di masyarakat itu fisiknya sudah mulai lemah, kemampuan untuk make money-nya lemah, tetapi dia dipaksa oleh kondisi untuk tetap mencari income ya. Nah makanya dari situlah saya terpikir untuk buat konten ini agar teman-teman juga mulai berpikir untuk membuat dana pensiun. Ini adalah bagian dari salah satu bakti kita kepada kedua orang tua. Karena kalau di di YouTube itu banyak kan istilah generasi sandwich ya. Dimunculkan istilah generasi sandwich, generasi yang menopang ke atas dan ke bawah. Satu keluarga kemudian seperti sandwich itu kan dipenet gitu ya, ditekan dua generasi yang berbeda. Maka saya ingin berpikir lebih dari itu bahwa teman-teman bisa menyiapkan dana pensiun dengan instrumen apa. Jadi setelah saya baca-baca ya, coba mencari data, ternyata kalau jadi PNS itu uangnya itu sebenarnya dana pensiun itu sebagian diambil dari gaji bulanan atau income bulanan dari PNS itu, kemudian diambil sekian persen, kemudian dikelola oleh Taspen ya, walaupun Taspen ini kemarin bermasalah ya, diambil oleh Taspen, dikelola untuk kemudian diputar sebagian di pasar modal atau mungkin ada yang di obligasi dan lain sebagainya, dimana ini hasil returnnya, ROE-nya itu ya, itu dipakai oleh para PNS yang mereka sudah purna tugas ya. Tetapi dari hasil perhitungan Menteri Keuangan kemarin ternyata negara mengalami tombok ya, mengalami tombok, sehingga nanti akan ada, kemarin muncul wacana perubahan dalam hal dana pensiun. Terlepas dari itu, artinya apa sebenarnya? Dana pensiun yang dimiliki oleh para PNS itu adalah hasil daripada akumulasi sebagian gajinya sebenarnya yang dikelola oleh Taspen, kemudian dikelola untuk memberikan dana pensiun yang seolah-olah terlihat gaji bulanan tapi nggak kerja lagi. Sebenarnya itu adalah dipotong dari gaji bulanan ketika dia masih aktif bekerja. Nah dari sinilah kemudian saya mencoba untuk membuat suatu aset ya, suatu aset. Tapi tentu saja aset ini bukan deposito ya, bukan saham dan yang lainnya, aset kertas itu bukan, karena saya melihat bahwa aset kertas ini banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum syariat dan ada unsur riba, maka saya tinggalkan itu. Maka aset yang saya gunakan untuk menciptakan dana pensiun bagi kedua orang tua saya itu adalah aset bisnis ya, dengan aset bisnis.
Nah, apakah bisa? Ya, bisa saja. Tentu saja ini harus dikomunikasikan dengan kedua orang tua. Misalkan ya, misalkan orang tua kita eh, biaya bulanannya per bulan taruhlah 6 juta. Ya, 6 juta. Maka kita bisa mengakumulasi uang yang kita miliki, kemudian diputar dalam sebuah aset. Dalam konteks saya itu adalah di bisnis yang itu bisa menghasilkan profit 6 juta per bulan. Bisnis seperti apa? Ya, tentu saja teman-teman harus mengkreasi bisnis itu ya. Karena bisnis itu banyak hal yang harus kita pikirkan tentang sumber daya manusia, kita mempekerjakan orang, kita membuat sebuah sistem yang terotomatiskan, kita memimpin orang ya kan, karena ada tim karyawan, kita berkomunikasi dengan market, kita mengatur laporan keuangan dan lain sebagainya. Tapi sejauh ini insya Allah ya, dalam ya 2 sampai 3 tahun insya Allah dana pensiun itu sudah settle ya dalam perhitungan saya. Insya Allah orang tua bisa menikmati dana pensiun ini. Dan harapannya ketika mereka sudah pensiun ya, sudah pensiun itu bisa lebih bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun mati itu nggak menunggu tua ya, bahkan bayi baru lahir pun bisa bisa mati itu. Kemudian yang lebih muda bisa cepat duluan mati juga gitu ya, apalagi yang lebih tua gitu ya. Karena mereka sudah menunjukkan tanda-tanda kelemahan dan lain sebagainya. Dan umat Nabi Muhammad itu kan ya kisaran 60 tahunan lah ya, walaupun teknologi dengan berkembangnya ilmu di bidang kesehatan itu angka harapan hidup itu semakin bertambah, tetapi yang namanya kematian itu kan sudah datangnya ajal ya. uh, ini sekedar sharing singkat aja teman-teman, mungkin teman-teman bisa mulai berpikir tentang dana pensiun untuk bapak ibu kita, karena itu merupakan bagian dari bakti kita kepada kedua orang tua kita, salah satu ya, walaupun tidak harus selalu seperti itu, tapi itu adalah salah satu bagian bakti kita kepada kedua orang tua. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan menginspirasi. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.